Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya sama. Ulang. Gimana sih? Aduh. Ayo. Kira. Mas Zaki. Yang semangat. Ekspresinya Ya udah Mas Bita. Zaki aja jadi host biar enggak ulang-ulang. Yo. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman di podcast Cangkir Opini yang ke-7. Selamat malam juga saya sampaikan ke para narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mas Zaki Ma'ruf atau Mas Zaki Tamadun ya yang biasanya dikenal, seorang mahasiswa pasca sarjana sosiologi UMM. Kemudian di sebelahnya ada sahabat karib dari Mas Zaki, sahabat benar nggak? Cocok. Ada Mas Alim, juga mahasiswa pasca sarjana sosiologi UMM. Dan pada malam hari ini Kamu nggak kenalan? Oh iya, dan aku Kenalan juga dulu lah. ya siapa tahu kan udah pada kenal gitu loh Mas. Anggap aja belum terkenal. Iya. Kenalan. Oke, jadi kalau saya akan memandu Cangkir Opini Podcast pada malam hari ini. Saya Wildok Malasari. Itu aja. Nah, pada malam hari ini kita dari tim Cangkir Opini, tim kreatif Cangkir Opini membahas ya baru tadi sih posting soal Kemarin. ya Mas, Kemarin. tentang Juliari yang baru-baru ini hits gitu baik di beberapa media sosial karena sosok ini dinilai sensasional gitu. Karena putusannya yang baru-baru ini keluar ya gitu. Mungkin teman-teman sudah pada tahu atau ada yang belum tahu. Nah, ayo kita bahas pada malam hari ini bersama dua narasumber expert kita. Ini yang berat. Nah, Berat ini. soal Juliari nih, siapa dulu ya yang aku mau tanyain? Zaki aja lah. Mas Zaki dulu ya. Tak jadi silent man aja. Oke. Iya, soalnya tadi sebelum merekam podcast ini Mas Zaki aku lihat udah baca-baca hukum, pasal dan lain sebagainya Mas. Jadi sebenarnya itu mungkin aku mewakili netizen ataupun para penonton dari Cangkir Opini itu bertanya-tanya, kenapa Juliari ini sehebat dan sesakti itu gitu. Atau mungkin bisa diceritakan dulu Mas Zaki kisah dari Juliari itu kepada para pemirsa sampai akhirnya putusannya diputuskan dan jadi sensasional. Silakan Mas Zaki. Nih, kisahnya lo ya. Kisah loh. Pertanyaan kisah. Dari beliau lahir sampai track record selama di politik. Gimana Mas Zaki? Mas Zaki kenal nggak sama Juliari gitu dulu deh? Kalau kenal enggak. Nggak. Kalau pertama kali kenal dari? Kalau tahu iya. Tahu dari. Karena kan beda kenal Ya. sama tahu. Kalau saya bilang kenal nanti dikira saya politisi PDIP kan. Emang bukan? Oh, Jadi kan sekedar tahu aja. Jalan politisi. jalan ya. Oke, gimana Mas Zaki tahu Juliari itu dari mana? Ya jadi Juliari ini kan viralnya karena skandal kasus bansos itu ya. Oke, Bansos. lihat sama, Mas. Bansos yang apa namanya? Bansos untuk COVID, terdampak COVID. Betul. Beliau adalah menteri. Ex-menteri Ex-menteri. sosial begitu. Nah, karena memang menteri sosial ini rasa-rasanya memang ladang korupsi. Ya. Iya. Jadi kan dalam sejarah pasca reformasi ini semua menteri sosial ini kan diisi partai politik Iya. dari parpol begitu. Nah, dan sempat di eranya Gus Dur itu dihilangkan, Oh iya. dihapuskan itu menteri sosial itu. Karena Gus Dur gak suka ya sama Mensos ya? Buk- Sama ya, Kementerian Sosial maksudnya? ya karena di sana ladang basah, ladang untuk korupsi. untuk korupsi begitu. Nah, viral. Nah, sempat menjadi pro kontra itu adalah apakah Juliari ini layak diberikan hukuman mati atau tidak? Oke. Karena dia korupsinya kan di tengah pandemi ini, Betul. sampai negara mengalami kerugian puluhan miliar kan? Iya, ratusan atau puluhan ya? Puluhan miliar, 32 atau berapa gitu. Nah itu viral dan pada akhirnya ketika persidangan jaksa penuntut umum itu menuntut 11 tahun. Jaksa penuntut umum atau jaksa KPK?
di persidangan kan. Di persidangan. Ah, Oh, ah. oke. Kan KPK kan Beda lagi ya. ya dia menyerahkan ke pengadilan sudah dengan alat bukti itu 11 tahun, tapi hakim memutuskan memvonis 12 tahun. Iya, 12 Dan tahun dari seumur hidup yang diekspektasikan orang-orang. Ya, bahkan ada yang mengekspektasikan itu Hukuman hukuman mati. mati karena memang di undang-undang Ada mengatur. yang pesan mie? Ah, Oh iya, Makasih. silakan. begitu. Jadi ekspektasinya itu bahkan ada Silakan, yang Mas Zaki. oh ya. Ini masuk iklan nggak nih? Nggak apa-apa. Jadi ekspektasinya itu ada yang sampai hukuman mati karena di undang-undang itu mengatur begitu. Oke. Nah, tapi memang Undang-undang pasal berapa, Mas? kenapa di undang-undang dasar itu ada, terus di Oke. undang-undang nomor 20 tahun 2001 terkait soal apa tindak pidana korupsi itu mengatur. Oh, iya. Begitu. Nah, tapi jaksa dan bahkan hakim memvonis 12 tahun. Oke. Nah, yang menarik adalah di dalam undang-undang khususnya hukum pidana itu diksi kata vonis ya atau jatuhan vonis itu menggunakan diksi kata maksimal. Oke. Gitu. Maksimal itu yang perlu Maksimal apa? 12 tahun. Maksimal 12 tahun. Oh, oke. Bentuk hukum pidana apapun itu diksinya maksimal. Berarti ada kemungkinan bisa berkurang. Bisa berkurang. Nanti mekanismenya kan ada gerasi. Apa itu gerasi? Nah, gerasi itu adalah bentuk Diskon. diskon pengurangan masa kurungan, bisa pengurangan atau bahkan yang paling ekstrim itu dibebaskan dalam kasus pidana itu bisa. Dan banyak koruptor pada tahun 2019 mendapatkan gerasi dari presiden. Contohnya? Hah? Contohnya? Adalah beberapa itu. Oh, iya. Gitu, saya agak lupa namanya. Tapi pada tahun 2019 banyak yang menerima itu. Oke. Mekanismenya kan diajukan itu. Yang ngajukan dari Tindak pidana itu. Begitu. Nah, dia mengajukan memang presiden ini memiliki hak prerogatif atas pertimbangan Mahkamah Agung. Oke. Begitu, Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat misalnya pertimbangan hakim dalam meringankan vonis itu kan salah satunya karena Juliari ini dianggap berlaku baik, ya kan? Berlaku baik, dia tidak aneh-aneh begitu kan? Terus dia dihina oleh masyarakat. Terus itu pertimbangan pertama. Yang kedua, dia sudah cukup menderita bahasanya karena sering dibully oleh masyarakat. Dan itu sah-sah saja dalam dimensi hukum itu sah karena salah satu pertimbangan dan alasan hakim itu subjektivitas hakim. Itu sah dalam mata hukum. Nah, tapi karena memang di dalam dunia hukum itu kan ada tiga asas, maksudnya ada asas keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan gitu. Nah, ini menjadi tiga serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita lihat dampak dari kasus Juliari ini kan luar biasa gitu. Dari puluhan miliar kita bisa melihat angka kematian yang terdampak COVID itu kan meninggi dia. Gitu. Bayangkan misalnya uang yang dikorupsi oleh dalam kasus Juliari ini dibelikan tabung oksigen misalnya ya kan, atau diberikan memang benar-benar tersampaikan. Atau memang untuk bantuan sosial. Begitu. Itu kan saya rasa angka kematian itu tidak akan setinggi seperti pada hari ini gitu. Nah, kalau dilihat dari dampak-dampak itu, maka kita bisa mengasumsikan bahwa hukum di Indonesia ini lebih mengedepankan kepastian hukum. Oke. Begitu. Rasa keadilannya kurang. Kepastian hukum karena subjektivitas hakim tadi. Bukan, kepastian hukumnya itu yang tertera di dalam undang-undang. Begitu. Oh iya. Begitu. Sedangkan yang duanya kebermanfaatan sama Keadilan itu kan Keadilan. tidak. Iya. Cuma persoalan karena Julia Batubara ini dibully, gitu. Ada rasa iba. Nah, hakim ini nggak melihat kondisi korban se-Indonesia kan. Karena korban nggak ada yang bully, Za. Nah, itulah masalahnya kan. Kalau bayangkan aja 30 sekian miliar misalnya kalau dibelikan bakso, itu kan kita bisa renang itu. Jadi lautan bakso misalnya. Itu Iya. analogi sederhana begitu. Bahkan ada yang menghitung-hitung kalau misalnya hasil korupsinya itu dibagi ke
12 tahun ya, Oh, iya. berapa bulan. Jadi tuh ibaratnya tuh Juliari itu dapat gaji Satu bulan itu 100 sekian juta, ya kan? juta. Jadi Iya. korupsi ini menjadi bisnis baru bagi para elit politik begitu. Betul. Coba bayangkan kan rasa-rasanya kurang adil begitu. Bukan kurang adil lagi, sangat tidak adil Nah, udah itu Mas. Nah itu yang menjadi problem hukum kita. Begitu. Oke. Mungkin kita bisa tanya Mas Alim juga ya, Ah, Mas. iya. Mas Alim emosi nggak lihat Juliari ini? Lucu Juliari. Lucu ya? Gimana emang Mas Alim? Mas Alim pernah nggak Silakan dimakan. jadi netizen yang komen-komen atau memviralkan hashtag Juliari karena meluapkan emosi kemarahan mendengar vonis Juliari yang sangat tidak adil ini? Pernah nggak Mas? Kalau saya pribadi nggak pernah komentar soal Tapi kasus ngomongin Juliari. di kopian ya? Ya kalau ngomongin di warung kopi itu pastilah. Tuh. Karena Juliari kan semarah-marahnya kita dan sebanyak apapun komen kita itu bisa jadi kita yang jadi tersangka baru kan. Ya. Oh iya. Apalagi dengan adanya undang-undang ITE. Itu ya. Jadi Atas dasar apa namanya? entah itu nanti Ya, mencemarkan nama baik, baik. penghinaan apa segala macam itu kan bisa jadi. Apalagi undang-undang ITE ini kan mempengaruhi psikologis para netizen bermain di media. Kalau kamu bukan buzzernya istana atau kamu bukan nggak punya backingan yang kuat, itu bisa kena kamu. Jadi harus pandai-pandai lah bermain di media itu. Makanya saya nggak pernah komen itu. Yang jelas adalah kalau kita lihat hukumnya Indonesia, kalau secara apa ya, kita akan merasakan dampak hukum itu tergantung pada backingan yang kita punya. Dampak hukum itu Politik ya? akan ringan kalau kamu punya backingan yang kuat. Oke. Misal partai politik atau partai yang punya kekuasaan atau penegak hukum lah misalnya. Oke. Jadi hari ini mungkin bukan persoalan berapa Miliar. jumlah yang dia korupsi ya, tapi persoalan moralitas yang memang perlu dipertanyakan. Padahal sebelum dia ditangkap kan pernah dia bahas soal korupsi itu. Ya. Ya kan rame di Twitter, di medsos gimana caranya biar menjadi pejabat yang bersih dari korupsi. Ya. Bahkan kasus sebelumnya Edi Prabowo itu kan bicara soal itu yang sama. Atau ke timur sana Gubernur Sulawesi Selatan bicara soal bagaimana menjadi pejabat yang bersih dari korupsi. Ujung-ujungnya ditangkap juga. Ini kan lucu. Makanya persoalan itulah. Secara psikologis ya mungkin pejabat kita perlu diberikan apa programnya presiden itu revolusi mental yang jadi jangan cuma anak sekolah yang direvolusi mentalnya, jangan cuma masyarakat biasa kayak kita yang direvolusi Politisi juga Iya. perlu itu ya. Tapi Perlu. kan maksudnya moralitas yang di konteks ini kan bener-bener udah jadi sistem ya Mas. Maksudnya kita nggak bisa misalnya satu orang misalnya baik terus dia ketika masuk politik dia bisa Ya. mengubah orang lain kan belum tentu, malah dia bisa jadi yang berubah jadi Iya, nggak belum baik. tentu. Kalau kita lihat pendapatnya Prof siapa dia dosen UI, Prof Mamluk psikologi politik ya, dia mengatakan gini. Ya. Korupsi kalau kita definisikan itu nggak sama dengan pencuri, nggak sama dengan perampok, tapi korupsi ini kan dikhususkan untuk kasus publik ya, yang Ya. bicara soal publik. Dan di Indonesia selain karena persoalan sejarah Indonesia pernah dijajah, kemudian pasca itu karena merasakan ketertindasan yang cukup panjang akhirnya mau berkuasa juga. Tapi ada dimensi yang lain, misalnya persoalan lingkungan. Ya. Lingkungan kekuasaan itu kan apalagi hukum ya, itu kan banyak potensi yang bisa kita pelintir sehingga bisa menjadi ladang untuk dikorupsi. Ada beberapa dana misalnya yang itu turun dari negara tapi tidak pernah mendapatkan audit dengan bahasa-bahasa yang kedua ya bisa jadi karena sistem kita yang sudah begitu, akhirnya orang terlena dan terpengaruh untuk mengkorupsi, lagi jumlahnya besar kan. Ya. Kalau Mas Zaki dengan jumlah miliaran bisa renang bakso, Iya. ya kita kalau saya misalnya bisa buat berapa warung kopi itu. Iya. Nah, itu kan Dengan miliar. Iya. atau buat beli vaksin lah Nah. daripada kita ngutang aja buat Iya. negara ngutang terus dikorupsi sama pejabatnya, itu kan aneh juga. Nah ini yang saya kira penting ya. Jadi banyak sebetulnya potensi. Sistem kita sudah membuka ruang-ruang untuk korupsi. Bahkan beberapa pejabat atau pengamat politik mengatakan memang kalau mau korupsi berhenti ya selain moral juga potensi-potensi itu ditutup. Kayak dana Tiba. dana hibah.
itu kan tidak ada audit, itu tuh Ya. luar biasa bisa Tidak ada dikorupsi. pertanggungjawabannya Tidak ada ya. pertanggungjawaban. Kemudian ada misalnya kalau orang-orang yang suka main proyek, Lelang. ada prinsipnya kan lelang ya. Hmm. Lelang dengan harga sekian, kalau diterima itu kan sebelum diterima lelangnya itu kan, atau sebelum dia Ada deal kong kali kong. ada Ya. Pelicin. pelicin yang jadi kita terbiasa dengan itu, makanya ya gampang aja. Oh ini kayaknya aman ini. Mungkin waktu itu Bapak Juliari memprediksi kayaknya ini tidak akan disentuh karena ini Masa ya, Covid kan. masa Covid dan lain sebagainya, meskipun ada ancaman ya siapa yang korupsi korupsi dana bansos itu akan dihukum aja. Tapi ya lagi-lagi kembali lagi sistem kita sudah begitu, dan hukum hanya sekedar ancaman ya sudah. Belum ada di Indonesia yang koruptornya itu dihukum sampai mati, itu belum ada. Kalau Cina sampai Cina. dibunuh dia. Di ya, atas hukuman sekian hukuman mati. Dan itu berpengaruh nggak ke kualitas atau keadilan hukum di Cina mati. Ya kalau di Cina ya pengaruhnya pastilah, karena tentang korupsi? akhirnya untuk melakukan pelanggaran itu kan orang takut, khawatir. Yang kedua mungkin ada sistem yang mereka buat ya, jadi tidak ada sistem yang kayak tadi hibah itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Mungkin mereka dana yang keluar dari negara itu semuanya diaudit, hanya rendah, ataupun karena moralitas mereka kan sangat luar biasa ya dibandingkan kita sebagai negara yang ya begitulah. Yang lucu tadi tuh ngopi sek lo habis ini. Gimana Mas Zaki? Kayaknya Mas Zaki ada kegelisahan. Ya begitu kan, lucu kan. Misalnya kalau kita lihat di vonis hakim itu kan, Juliari ini kan puluhan miliar ya. Tapi dalam vonis hakim itu 12 tahun dan didenda 500 juta. Maksimal. Ya, nah subsidiar itu dalam hukum kalau misalnya tidak mampu mengganti 500 juta, maka ditambah 2 tahun. Gitu. Oh. Dia korupsinya puluhan miliar. Tapi dia cuma disuruh bayar 500 juta gitu. Nah, ini kan apa? Kalau dalam hukum itu kan ada efek jerah yang harus Iya. diterima. Kalau begitu. ini malah nggak jerah, malah Ini kayak nggak lagi jerah. Apalagi nanti korupsi aja gitu. iya, apalagi ada mekanisme gerasi nanti Oh iya. gitu. Nah, dalam kasus Juliari ini dia akan berpotensi mendapatkan gerasi dia. Karena salah satu pertimbangan vonis hakim itu kan karena dia berperilaku baik. Nah, dalam proses peradilan itu Juliari ini kan memohon Iya. karena istri Pokoknya jadi orang teraniaya ya lah. seolah-olah dia teraniaya Bu. Dia dalam proses ini misalnya dalam masa tahanan itu dia berperilaku baik, dia mengajukan permohonan gerasi, Bisa jadi dikabulkan. berpotensi besar dia dikabulkan gitu. Dan dia sekedar mengganti 500 juta gitu. Coba bayangkan, kan nggak terbayang. Iya, dan lucunya mungkin pernah dibahas juga ya di Mata Najwa itu Mas. Kalau untuk politik apa namanya, kayak untuk kayak politisi gitu, mereka dapat ancaman hukumannya kecil gitu. Sedangkan untuk rakyat jelata kayak nenek-nenek yang mencuri padahal dia itu tulang punggung, single parent dan lain-lain sebagainya, malah dikasih hukuman yang lebih berat dibanding politisi itu gitu. Iya, Kayak contohnya jadi kayak, kan apa namanya, tumpul ke bawah, ke atas. tumbul ke atas, runcing Ya ke kayak bawah lagunya gitu. siapa Jadi itu? bener-bener Maling-maling Oh, iya. kecil di Kayak hakim. kasus nenek di Jawa Tengah itu kan, dia kan nyuri 3 buah kakao di Jawa Tengah. Nyuri 3 kakao, terus ketahuan, dia sudah minta maaf dan sudah dikembalikan 3 buah itu. Tapi pihak perusahaan melaporkan, disidanglah dijatuhi hukuman 1 bulan berapa hari dan masa percobaan 3 bulan gitu. Dengan alasan kepastian hukum. Padahal itu sudah dibalikin. Bayangkan, dikembalikan. Padahal jadi 3 kakao itu setara dengan 6.000 rupiah. ya. Dan posisinya udah dikembalikan, Ya. gitu loh. Dan udah minta maaf. Ya. Tapi Juliari Batubara ini kan dia nggak minta maaf ke masyarakat Indonesia. uangnya nggak dikembalikan. Uangnya nggak dikembalikan cuma 500 juta. Ya kan? Nggak tahu itu dikembalikan betulan apa enggak.
Kan nggak ada masyarakat Indonesia yang bisa ngecek misalnya kan. Kalau misalnya Juliet di media bilang saya sudah mengembalikan, siapa yang bisa ngecek betulan dikembalikan atau enggak? Jangan-jangan nggak dikembalikan. Begitu. Dan dia cuma mohon begitu. Itu kan rasa keadilannya kurang. Oke. Anaknya masih kecil ya. Anaknya masih Berarti kecil. sebenarnya kayak apa namanya permasalahan problem utama itu dari masalah politik kita ya Mas yang belum menegakkan integritas atau masalah hukum yang belum menegakkan keadilan. Jadi yang masalah paling pokoknya gitu tentang sistem politiknya atau hukumnya. Soalnya kan kayaknya bisa jadi kenapa Juliari ini bisa dikurangi karena backingannya kuat sebagai pemegang eksekutif dan legislatif gitu partai politiknya. Nah berarti kan dia punya kekuatan politik yang itu mempengaruhi hukum gitu. Atau memang hukumnya yang memang yang jadi masalah utamanya yang kurang berintegritas itu. Ini kamu yang jawab. Ya sebenarnya kan undang-undang itu kan produk politik ya. Oke. Undang-undang itu harus diakui dia produk politik. Produk politik. Nah setiap misalnya kayak RUU KPK itu kan terjadi pro kontra gitu. Baik dari pihak KPK dan pihak legislatif. Bahkan ada yang bilang DPR ini nggak setuju dengan RUU sangat getol dengan RUU KPK untuk menggemboskan KPK kinerja. Kan banyak itu. Artinya itu produk politik. Nah artinya sejak awal diusulkan sebuah undang-undang itu sudah sangat politis sekali begitu, sangat politis sekali. Dan pasti ada undang-undang karet itu Ya, pasti pasal karet itu. dilihat lebih. Makanya misalnya undang-undang pidana itu dia menggunakan diksi maksimal. Kenapa kok nggak minimal? Iya. Begitu. Misalnya kan bisa diatur misalnya dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di atas 10 miliar dia menggunakan diksi kata minimal kan bisa. Sehingga potensi gerasi dia tidak ada. Walaupun gerasi tidak banyak. Misalnya kalau ini gerasi dia Juliari ini 12 tahun, dia mendapatkan gerasi bisa-bisa nggak nyampe 5 tahun dia sudah bebas. Begitu. Kalau dia nggak bebas minimal tahanan kota. Kan luar biasa. Padahal banyak rakyat Indonesia yang meninggal gara-gara bansos. Yang terdampak COVID yang nggak bisa makan ini kan efek bansos. Iya ada di mana itu di Jabar ya. Itu kan lapar gara-gara Nggak dapat bansos. Terus bansosnya dikorupsinya cuma dikasih mie terus Iya, dikasih itu pun sudah sarden mau yang udah di bawah standar di lah. bawah standar. Kan pernah itu ada yang udah kedaluarsa. yang udah mau kadaluarsa itu kan luar biasa. Ada susu itu berapa bulan lagi gitu. Iya. Ada yang 3 bulan Mie. lagi. Mie yang banyak. Mie yang banyak. Berarti emang politiknya yang harus diperbaiki dulu ya Mas. Kalau Khususnya politiknya bagus, bisa jadi yang lain juga bagus. Moral ya, Mau krisis moral. Krisis itu. moral. Iya, lebih intinya karena gimana ya? Karena bicara parpol itu sebenarnya bicara kepentingan gitu. Jadi gimana ya? Bahkan kan akhir-akhir ini ada yang mengatakan parpol di Indonesia sudah tidak dibutuhkan karena kasus korupsi itu berangkat dari parpol pasti. Berangkat dari parpol. Sangat jarang bahkan hampir tidak ada menteri yang korupsi itu dari kalangan profesional. Iya. Iya. Iya kan? Nah, sehingga ada yang mengasumsikan bahwa parpol di Indonesia sudah tidak dibutuhkan. Bayangkan dengan kos politik yang sedemikian besar segala macam. Itu kan luar biasa. Padahal ada yang lebih besar loh dari Mensos itu. Kan PUPR itu besar banget itu. Iya. PUPR apa? Ya Pembangunan ya terkait soal yang pembangunan. bangun jalan tol. Oh, Itu kan jarang kita Jarang tersentuh. lihat dia kesentuh isu-isu yang negatif, apalagi soal korupsi dan lain sebagainya. Padahal itu lahan yang sangat menggoda. Menteri Desa, Mendes. Itu kan jarang. iya. Padahal Mendes itu juga punya peluang yang sama juga. Kemendikbud, terus Menak terakhir kan Surya Dharma Ali terkait soal haji. Habis itu kan nggak ada. Lukman Oh iya Lukman ya. Itu suap. Suap rektor terkait soal. Habis itu nggak ada. Padahal dana haji ya kita percaya kalau aman dana haji kan. Tapi siapa yang tahu dengan realitas pemerintah pada hari ini karena ya? Surya Dharma Ali itu kasusnya korupsi itu loh, dana Al-Quran. Dana Al-Quran.
Tapi kalau menurut Mas Salim, kan tadi Mas Zaki bilang krisis moral kan. Tapi menurut Mas Salim nih, bisa nggak sih krisis moral ini bisa diatasi? Padahal kita tahu ya, setan aja masih berkeliaran di mana-mana. Sampai hari kiamat kayaknya juga tentang moralitas itu susah banget gitu loh Mas. Untuk apalagi kita ngomongin hawa nafsu untuk menguasai hal tertentu, terus mengeksplorasi. Pokoknya soal kekayaan dan kekuasaan itu kayaknya tuh akan sulit sekali untuk diperangi gitu. Iya, sulit, dan itu bukan salahnya setan kayaknya sebenarnya. Karena setan kayaknya manusia itu lebih ganas Ada apa? Setan pun kayaknya udah bingung sama Sudah tingkah istighfar. laku manusia. Kok tugasnya diambil alih manusia? pengen tak goda kok lebih parah. Iya, jadi dia nganggur. Kayaknya begitu ya. Kalau Adam dan Hawa kan ya cuma digoda makan buah kuldi. Sekarang mau goda lebih Yang parah. lembur malah malaikatnya keburukan. Iya. Ya kalau mau memperbaiki moral ya saya kira kalau secara umum pendidikan ini menjadi satu solusi yang paling ya perlulah ada kurikulum anti korupsi meskipun sudah banyak gagasannya tapi eksekusinya kan belum ada sampai sekarang. Betul. Ya di Munazir pernah nulis soal kurikulum anti korupsi Di mana itu di Malang Pos kalau Malang tidak Pos. salah. Nah, karena itu penting. Jadi persoalan kita kan apalagi pendidikan Indonesia yang selalu mengarah pada pemahaman kognitif, bukan pembentukan attitude dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi masalah. Yang kedua, di partai politik itu jangan cuma kegiatannya adalah untuk mempopulerkan siapa calon mereka dan bagaimana strategi pemenangan, seberapa besar uang yang harus dikeluarkan, jangan cuma itu, tapi kapasitas orang-orang yang ada di dalam atau orang-orang yang dicalonkan itu kan perlu kapasitas dan integritas. Iya, integritasnya perlu ditingkatkan. Masa gara-gara dia terkenal kemudian dia harus dipilih karena terkenal itu. Contoh misalnya partai-partai yang milih artis sebagai calon mereka, Krisdayanti misalnya. Bahkan aku pernah dengar juga Mas wacana, jadi yang koruptor itu yang dibebaskan jadi duta anti korupsi. Dia memberikan penyuluhan pada dia koruptor. Iya itu. Aneh banget. Itu apa ya? Apa namanya? Perspektif yang keliru apa? Ya kalau dalam hadis itu kan Keburumaktan ayat itu Iya. ada yang dia memberikan pekerjaan bukan pada ahlinya itu loh. Oh iya. Akhirnya jadi kacau. Jadi begini loh, analogi yang bisa kita pakai, politisi ini itu lahir dari orang-orang yang bukan ahli politik atau nggak paham bagaimana memainkan politik. Contoh artis kan, dari mana kita tahu kok bisa akhirnya dengan bahasa ini adalah pengabdian saya bagi bangsa dan negara makanya dia terjun politik. Itu kan ya terlalu umum dan normatif. Tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa saya punya gagasan ini untuk membangun sebuah politik yang ada di negeri kita. Nggak punya kan? Ya modal kepopuleran lah. Kalau bahasa saya itu selebritas politik. Jadi politikusnya yang selebritis. Jadi selebritis. Mereka dengan modal populer itu ya sudah bisa dikatakan sebagai politisi yang umum. Nah, jadi dua. Jadi pendidikan secara umum di sekolah-sekolah. Yang kedua adalah di partai politik juga harus punya gagasan itu, sistem untuk mengkader orang-orang yang memang layak untuk diperjuangkan. Masalah popularitas mungkin perlu, tapi bukan sebagai tujuan utama atau bukan sebagai modal utama untuk membangun politik. Bicara kepentingan misalnya, yang mendorong politik kan kepentingan. Nggak ada politik yang nggak terdorong dengan adanya kepentingan itu. Yang kedua, yang terakhir mungkin yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita menyusun peraturan. Selama ini kan kalau kita lihat kasus Omnibus Law yang jadi tim penyusun itu kan salah satunya siapa? Pengusaha pokoknya gede lah orang itu yang dari keturunan Tionghoa. Bukan. Ada kok. Jadi dia salah satu tim yang menyusun RUU Omnibus Law itu. Berarti kan kita sudah bisa menalar Omnibus Law ini kepentingannya udah tinggi, investasi segala macam itu. Nah ini kan juga repot. Kalangan akademisi yang diminta untuk membuat naskah dan lain sebagainya itu malah tidak disampaikan siapa mereka. Itu.
Jadi itu perlu. Belum prosesnya masuk ke balik. Balik itu kan siapa aja di sana, pasti kan anggota DPR. Ya. Oke. Gitu. Jadi memang penting itu karena gini apa namanya, misalnya yang di pemerintah atau di apa namanya, coba kita lihat struktur apa namanya, struktur pemerintah pada hari ini di kementerian, rekom dari partai itu lebih mendominasi ketimbang profesional dan ormas, gitu ya, ketimbang ormas. Itu kan yang ormas berapa? Yang profesional, sisanya parpol. Nah, itu Karena mereka jadi tim sukses. Nah, dan bahkan coba kita lihat presiden lah. Mungkin yang dari aktivis ataupun dari kalangan ormas, aktivis Soekarno misalnya. Ya. Sisanya kalau dari ormas nggak ada satupun yang presiden. Gitu. Nah, kalau misalnya dia presiden dan wakil presiden atau setiap kepala daerah itu perwakilan dari ormas, minimal dia punya beban moral untuk melakukan korupsi. Misalnya contohnya NU dan Muhammadiyah, misalnya nanti dia mikir 1000 kali kalau dia korupsi dan terekspos, nama ormas dia beban moral, sekolah-sekolah, pondok-pondoknya itu kan, nah itu betul. Nah pada hari ini ormas itu kan hanya sekedar jadi apa ya, habis manis sepah dibuang dah bahasanya. Analogi sederhana begini, gitu. apa namanya, ormas itu, itu seperti misalnya ada mobil mogok nih, ya kan, politisi ini mobil ini sama yang nyetir, ormas itu pinggir jalan, diminta tolong untuk dorong mobil. Nah setelah nyala mobilnya ya sudah ditinggal. Kan tidak mungkin disuruh naik yang dorong. Mungkin. Nah sama ormas itu ketika konstelasi sudah memburuk begitu kan, baru minta pertimbangan. Bahkan dalam kasus Omnibus Law 2 ormas terbesar ini sudah menolak. Sudah nolak, keras lagi. Surat putusannya itu sudah jelas. Dijelas. Tapi Lost doll aja kan. Demo besar-besaran begitu kan. Terlepas dari pro kontranya loh. Betul. Kasus yang kedua, ketika vaksin itu banyak ditolak kan ormas yang turun. Nah, ormas yang turun. Itu loh. Gimana coba? Begitu baik hatinya ormas meyakinkan masyarakat vaksin itu bagus. Untuk menenangkan psikologis masyarakat. Mendukung program pemerintah. Iya. Coba misalnya setiap kepala daerah itu rekomnya jangan dari parpol, tapi dari ormas. Atau parpol dan ormas lah biar. Atau parpol dan ormas. Karena kalau hanya sekedar parpol itu bukan berbicara integritas sebenarnya, tapi berbicara siapa yang paling banyak setorannya, begitu bahasanya. Tak kira suaranya. Kan banyak itu. Tapi kan kalau pemilu emang kayak gitu Mas. Walaupun ormas misalnya ikut juga. Makanya undang-undangnya harus dirubah. Begitu undang-undangnya. Begitu. Misalnya sama kayak apa persoalan undang-undang misalnya. Undang-undang itu kan bisa inisiatif DPR atau eksekutif, begitu kan. Nah, setelah dibahas pro kontra muncul, demo besar-besaran, disahkan terus ngajukan judicial review MK. Nah, kenapa misalnya undang-undang itu tidak mengatur ada institusi independen, lembaga independen sebelum masuk ke DPR, dibahas di balik, itu masuk dulu ke lembaga independen itu mungkin ormas itu gitu, akademisi dan lain sebagainya ya. Sehingga MK ini tidak menjadi tukang cuci piring aja, dia nggak tahu apa-apa, nggak ikut bahas, begitu. Jadi ada kontrol sosial betul. Iya. Gitu. Berarti secara politik sebenarnya kalau kita bisa mengubah undang-undang bisa jadi menutup kemungkinan meminimalisir ya. Iya. Pintu-pintu yang katanya Mas Alim, pintu-pintu korupsi dan permasalahan-permasalahan politik yang ada di Indonesia. Begitu kira-kira. Lapar kayaknya. Atau kamu tak tanya? Kamu untuk menyelesaikan korupsi ini kira-kira apa solusinya? Sebagai calon psikolog. Tadi kan udah disampaikan oleh Mas itu kan perspektif kita berdua. Aku akan menyimpulkan. Ya. Jadi, sebagai host akan menyimpulkan. Enak ya kalau jadi host itu ya. Kalau ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa jadi solusi, baik misalnya yang bisa dilakukan pemerintah atau mungkin kita sebagai salah satu anggota ormas ya kan, sebagai anak muda misalnya,
sebagai netizen misalnya gitu. Tapi sebagai netizen belum kita bahas tadi ya. Iya, kalau netizen kan memang tugasnya untuk berkomentar, Iya. memberikan kritik kalau memang Tapi itu. memang kan sebenarnya netizen juga misalnya kayak apa namanya, apa sih kalau ngumpulin suara untuk petisi ya, petisi. Nah itu sejauh apa sih Dampaknya. berpengaruhnya gitu kepada kebijakan gitu. Kayaknya kan sudah banyak petisi-petisi yang kritisi Iya. misalnya. Kan nggak ada "Jangan, dampaknya." tapi masih kurang gitu. Beda misalnya aku pernah dengar di Korea itu kalau misalnya petisinya tuh sampai di atas 80% itu misalnya itu akan merespon. Oh ya jelas, karena kalau sudah 80% dari masyarakat sebuah negara itu kan terjadi distrust Iya, terhadap distrust. pemerintah. Pemerintah itu takutnya bukan sama demonstrasi sebenarnya. Kalau sudah masyarakat ngamuk itu di atas misal 80% itu ketar-ketir pemerintah. Iya iya. Cuman mungkin juga kesadaran masyarakat untuk mengkritisi kan biasanya cuma anak muda. Terus Iya. anak muda juga belum tentu mengedukasi masyarakat gitu. Paling mengedukasi sama anak muda aja gitu. Atau mungkin ormas pun juga di kalangan atas aja yang mungkin mengkritisi. Dan itu diskusinya sama anak muda juga. Ya, Ke atau masyarakat. memang tim pemerintah ini lebih canggih Oh iya, iya. untuk membingkai semua hal yang ada itu terasa bagus sebenarnya. Mungkin lebih canggih pemerintah. Petisi itu kalah sama satu sekarang, lembaga survei. Nah itu. Nah, coba kita lihat deh selama Covid ini berapa kali lembaga survei itu menyurvei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Oke, aku pernah itu Mas. Nah, itu kan tanya. bagi orang yang membaca terframing kan akhirnya. Iya. Oh, ternyata Bagus. Jokowi ini masih 70, bagus. Iya, 70 hampir 70% 60, puas. Ya, Ini puas. belum Di pernah bawah nyampe. 50%. Di bawah 50 belum. Akhirnya apa? Oh, ngapain ada petisi? Kalau misalnya pun ada, pasti kalah sama data yang Survei itu. data survei. Yang itu hanya sampel kan bahasa. Sampel. Survei kan tidak pernah menyurvei populasi masyarakat, sampel aja kan yang paling banyak. Nah, itu kalah sama itu. Makanya saya kira apa ya? Kalau pengen ada gerakan ya yang harus total betul untuk membangun politik, nggak Tapi cuma dari emang anak muda. bisa jadi juga masyarakat kita itu juga bodo amat juga sih sama politik. Misalnya kayak teman-temanku juga kayak ngapain sih bahas politik Nah, gitu itu. misalnya. Emang- Tahu nggak Juliari? Gitu. Tahu nggak ada permasalahan korupsi? Masa dia dijatuhi hukuman lebih ringan? Gitu jadi kayak bingung. Jangankan Jadi kesadaran kasus untuk kasus korupsi bansos, Juliari siapapun mereka nggak tahu. bisa Paham. jadi nggak ngerti gitu. Yang ditahu kan mungkin anak-anak remaja gitu soal Kim Jong Un, apa? Kim Jong Un itu presiden. Oh, sorry. BTS. BTS, BTS. BTS Mil kan? Ah, itu. BTS, Drakor, artis-artis drakor. Episodenya udah keluar atau belum kayak gitu. Nah itu juga Kamu mungkin jadi begitu juga? Ah, mungkin Aku tren tengah-tengah apa moderat. ya? Tren itu akhirnya tren itu yang membawa kita lupa dengan persoalan-persoalan kebangsaan pada akhirnya kan. Kita melihat ada berapa sih kebijakan atau anak-anak muda yang mendiskusikan soal problematika kebangsaan di Indonesia. Ya paling ujung-ujungnya kalau kalangan perempuan misalnya yang Gak cuma diskusikan perempuan, adalah Mas, cowok juga. iya nanti cowok diskusikan adalah film ini bagaimana alur ceritanya, drama misalnya atau yang diidolakan siapa kan itu kebanyakan pun Iya. laki-laki yang tidak terlalu fokus untuk membahas Suka soal ngobrol kayak gitu. yang dibahas soal apa traveling Iya, jalan-jalan. kan gitu yang paling Iya, betul. paling banyak dibahas Otomotif, sekarang mobil dan lain-lain. atau kamu mobilnya mobil apa, motormu apa, atau anak-anak komunitas motor itu yang dibahas itu knalpotnya kayak gimana, Spare part lah pokoknya. begitu-begitulah. Juga mungkin fenomena mungkin anak-anak yang pintar, remaja-remaja yang pintar atau anak-anak muda yang pintar atau mungkin orang yang misalnya secara kapasitas IPK-nya tinggi. IPK-nya tinggi dan lain-lain, mereka nggak mau mikirin itu ya, mending gimana aku bisa Iya, takut turun Iya, IPK-nya. IPK-nya turun. Nanti kalau turun kan nggak bisa daftar PNS kan ke Iya. PNS. Jadi sebenarnya Diajak ngobrol ada gini ini nggak ya, Mas. nyambung akhirnya. Maksudnya ada penyebab-penyebab yang sebenarnya makro, yaitu secara sistem, ada juga yang mikro yang kecil-kecil yang kayak kita bahas tadi soal pendidikan, terus kemudian tren yang dimiliki sikap apatis ya, pragmatis yang dimiliki oleh anak-anak muda dan masyarakat yang nggak peduli sama permasalahan politik gitu. Atau dari dimensi pejabatnya pun kepribadiannya kan juga bisa berpengaruh kan. Nah ya integritas tadi ya soal moral, Iya, kepribadian.
moralitas dia tadi gampang gitu. kepancing apa enggak. Kalau soal sistem itu kan makro banget ya, maksudnya banyak perspektif yang kita bisa gunakan untuk Betul. melihat kasus korupsi ini. Tapi soal kepribadian misalnya, ya mungkin untuk ini saran bagi presiden karena menteri itu adalah prerogatif presiden, makanya salah satu yang perlu dites sebagai seorang pejabat atau calon menteri yang direkomendasikan tes psikologi aja. Kita Iya. lihat kan bagaimana kepribadian orang ini, punya potensi apa segala macam, Iya. itu nggak melakukan kejahatan kayak korupsi. Tapi Mas, walaupun kayak gitu ya, aku pernah dapat juga cerita barusan waktu kuliah kemarin ya. Jadi salah satu dosen itu jadi screener untuk calon pejabat gitu. Nggak usah disebutin ya pejabat yang bagian mana. Nah, dan itu ada tes psikologinya. Ada tes psikologinya buat mengetes bagaimana sih integritas dan lain sebagainya. Nah, ternyata ibunya ini pokoknya subjeknya ini orangnya ini yang menunjukkan kalau kurang integritas, dia itu memalsukan data itu hasil hasil screening, tes psikologinya gitu, dan itu ketahuan, dan akhirnya kan dirasa sama dosen itu, wah ini nggak punya integritas, ini otomatis harus di-del. Tapi ternyata orang ini punya backingan yang kuat seperti itu. Tapi akhirnya tetap untungnya dosenku ini juga punya pengetahuan politik ya, maksudnya secara politik dia bisa punya kemampuan negosiasi dan lain-lain, gimana caranya ibu ini nggak diterima gitu. Jadi akhirnya dikasih alasan yang lebih politis dan rasional lah, mengatakan kalau misalnya ibu ini terlalu pintar, nanti kalau misalnya jadi pejabat bakal jadi matahari kembar kayak gitu. Padahal sebenarnya yang kurang itu adalah integritas gitu. Dan itu kan menurutku dosenku kayak gini nih juga agak akan kesulitan gitu. Maksudnya dia kalau mau jadi objektif tapi melawan kepentingan politik gitu tuh belum tentu dosen psikologi atau orang-orang psikologi itu bisa melawan. Sama seperti hukum tadi ya, hakim-hakim yang mungkin punya integritas dan lain-lain tapi udah melawan. Tapi minimal itu kan bisa jadi solusi. Jadi nggak orang itu tadi kan nggak jadi. Nah, itu kan bisa jadi tapi kan berarti dia harus punya pintar sense ngolah lah politik, juga. sense politik. Jadi seorang psikolog pun kalau dia yang diberikan tanggung jawab itu harus paham soal dunia politik biar negosiasinya juga jalan. Apalagi kekuasaan ini kan bukan cuma perkara rekom, tapi lobby-lobby di belakang itu kan juga bermain. Betul. Berarti memang pendidikan politik itu penting. Maka di waktu saran saya itu ya pendidikan politik jangan di bangku kuliah lah kalau bisa. Tapi di bangku SMP SMA itu perlu ada pendidikan politik supaya orang peserta didik ini tahu bagaimana sebetulnya politik itu bermain. Kemudian mulai dari situ dia peminat soal politiknya, meskipun dia tidak harus jadi politisi ya, tapi bisa membangkitkan kritisnya dia terhadap politik kita yang ya serba settingan ini. Iya kan? Makin berat memang perjuangan kita ini. Berarti mungkin terakhir nih Mas Zaki dan Mas Alim mungkin bisa memberikan ajakan, arahan untuk saya junior dan mungkin teman-teman. Ajakan mungkin atau hasil refleksi dari Mas Zaki dan Mas Alim ketika emosi melihat Juliari, sampai akhirnya selain tadi bahas Juliari, kita juga ngomongin soal sistem politik dan krisis moral dan lain sebagainya di permasalahan-permasalahan di negara kita gitu. Mungkin dari Mas Zaki ada nggak apa yang mungkin dari pribadi dulu deh, karena kan ada istilah kita ubah pribadi dulu terus nanti bisa berubah ke keluarga kita, kemudian ke lingkungan kita, kemudian dunia gitu. Gimana? Ya sebenarnya baik pemuda maupun masyarakat kita ini kan pada umumnya kan gampang lupa. Oke. Ini presiden dari parpol manapun parpol manapun kita caci maki nih. Dulu SBY kita caci maki periode pertama nih, ya kan? Dicaci maki, tapi ketika periode kedua terpilih lagi. Ya kan? Bahkan 1 tahun periode 100 hari periode keduanya itu kan ada yang aksi itu
bawa kepala kerbau apa sapi bentuk protesnya. Tapi dia kepilih lagi. Sekarang pun Jokowi misalnya periode pertama banyak yang bilang anti-Islam, pencitraan saja, begituan, pro komunis kan. Tapi Dia menang. periode kedua menang telak. Ya kan? Bahkan partainya di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, ketika pilkada tahun 2020 mayoritas dikuasai oleh PDIP. Betul. Artinya masyarakat kita itu gampang lupa. Seharusnya jangan gampang lupa. Harusnya sakit hati terus ya. Dimaafkan ya, tapi jangan sampai dilupakan. Oh, iya, Nah, kayak begitu Gus loh. Dur ya. Eh? Gus Dur kan bilang Nah, kayak gitu. banyak yang bilang begitu. Gus Dur pun bilang begitu. Kayak cewek kan? Seharusnya kayak cewek dimaafkan Ya, sama dia. lupa enggak? Lupa enggak sampai 60 tahun pun enggak bakalan lupa itu. Kalau dia pernah diputusin sama cowok A, disakitin, diselingkuhin, kan begitu cewek. Kayak Andre ya. Begitu. Kasih pelantikan. Enggak lupa sama. Enggak lupa. Nah, sampai sekarang diingat tuh. Nah, seharusnya masyarakat kita begitu. Tapi maaf. Dimaafkan, tapi lupa enggak. Nah, begitu loh. Nah, itu seharusnya begitu. Jadi punya Jadi kita sensitivitas. jangan lupa itu ya pesannya Mas Jangan Zaki. sampai lupa. Jangan sampai lupa. Bahaya itu. Oke, kalau Mas Salim gimana? Kalau aku apa ya? Sering-sering ingat aja lah. Kebalikan dari Zaki kan. Saya kan jangan lupa. Jangan Dia harus diingat. Iya Kal- penting itu soalnya. Kalau bangsa kita ini kan ya dibangun dengan apa ya? Banyak hal lah, banyak kepentingan. Tidak cuma kepentingan memperbaiki, tapi kepentingan merusak pun ada. Jadi siapapun, kalau kita misalnya pernah mengkritisi orang, ya ingat aja apa yang pernah kita kritisi, supaya kalau dia mencalonkan lagi nggak usah dipilih kan gitu aja. Iya. Jadi sering-sering ingat. Nah yang kedua, saya kira yang perlu kita bangun di negara kita atau di komunitas kita lah minimal itu adalah bagaimana menjadi orang yang berintegritas tadi ya, berintegritas. Jadi jangan menjadi orang yang lain di omongan, lain di perbuatan. Kaburamaktan. Ya. Jadi jangan seperti itu. Itu kan bahasa agamanya kan munafik ya. Dia ngomongnya A tapi kelakuannya B. Jadi saya kira kita jadi orang yang mungkin jadi orang polos itu sekarang sangat sulit ya. Jadi dia ngomong A, ngelakuinnya juga A. Kan ini jadi polos aja lah. Jadi saya kira integritas itu kita perlu bangun mulai dari keluarga, dari komunitas yang kecil, dari ormas, kemudian sekolah, terus apalagi di warung kopi juga integritas harus dibangun. Karena kalau dia tidak berintegritas, habis mesan kopi, jangan-jangan dia nggak bayar kan? Itu kan apa namanya, benih-benih untuk melakukan kejahatan yang jauh lebih besar. Begitulah Rasa-rasanya. Oke. Oke, itu dia tadi obrolan kita yang sangat luar biasa dan berat sekali, seberat Zaki. seberat orang yang susah move on. Dan kebetulan juga pesan dari atau closing dari pembicaraan kita juga berkaitan sama move on juga, yaitu jangan lupa dan terus ingat gitu. Ya, karena ini sesuai dengan kondisinya Wilda ya. Dia itu kan belum move on sampai sekarang. Kalau Bayangan masa lalu masih ada. kalau persoalan rasa harus segera move on. Tapi dalam persoalan politik yang pernah menyakiti hati masyarakat, Jangan lupa. nggak boleh move on. Jadi harus oke. diingat. Berarti terus Mas Zaki begitu. move on apa enggak move on soal rasa? Hah? Karena memang belum ada rasa, jadi nggak perlu ada yang di move on kan, begitu. Ya. Sudah lama kayaknya ini. Oke, Sudah di-call. mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Intinya tadi pesannya adalah jangan lupa dan terus ingat. Dan mari ayo kita membangun ya integritas dalam diri masing-masing dulu. Tadi pesannya Mas Alim dan Mas Zaki. Jadi kita juga dari lingkungan kita, kemudian orang-orang terdekat kita dulu lah yang kita bangun integritas itu. Karena Nah, ini jangan-jangan kesimpulannya enggak ini? iya kesimpulannya. Oh, iya. Karena jangan-jangan Memang jatahmu memang sudah. Kalau kesimpulan.
Iya. Karena jangan-jangan kita ngomongin integritas sedangkan diri kita sendiri juga itu. belum punya integritas gitu. Seenaknya kalau nilai orang kan biasanya itu Lebih lancar mudah. gitu, tapi kalau buat merefleksikan diri sendiri juga ternyata masih jauh untuk punya integritas itu. Makanya kita saling ingatin aja gitu biar punya integritas. Siap. Gitu saja podcast kita tentang pembahasan soal Juliari dan akhirnya merembet kemana-mana tadi. Saksikan terus podcast Cangkir Opini episode selanjutnya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada request pengen bahas apa silahkan komentar. Insya Allah Mas Zaki dan Mas Salim ini udah expert di Semua bidang keilmuan. pembahasan gitu. Atau mungkin kita bisa undang teman-teman yang lain ya untuk jadi narasumber, nggak Cocok. mesti Iya. ini kan. Iya. Atau bosan kan lihat. Iya. Mungkin bisa Mas Wahyu. Anak muda ini harus sering-sering diundang di podcastnya Cangkir Opini ini. Cewek-cewek apalagi kan, kalau cewek-cewek ini kan banyak bahas feminis, Iya, banyak sep- bahas nah, apa tadi? Feel child free, Ah, itu janganlah. Coba sekali-sekali perempuan nggak ini ngomong apa-apa. masalah politik. atau radikalisme Ah. atau apa lagi ya, ekonomi. Iya. Ngeri itu. Iya, Jangan contoh kan ada terkungkung porsinya. satu. Loh, kita kan saling berdiskusi. Misalnya yang cowok juga bahas feminis dan Itu. Iya. cewek itu juga maksud- bahas politik. Kan Karena hari ini sudah dikoptasi rasa-rasanya. waduh, apa itu? Pembahasan feminis khusus Aku harus dibahas oleh searching dulu ini. perempuan. Biasanya Mas Zaki salah gitu Mas, kalau menjelaskan itu bukannya akhirnya terjelas ya apa yang dijelaskan, tapi malah membingungkan gitu. Kayaknya Tiba-tiba lanjut ada kata-kata. Salah Ini kayak pembahasan dulu ya. lain ini. Iya, iya. Bukan Juliari Ya lagi. makanya itu ya, kalau misalnya ada request pembahasan di apapun di Cangkir Opini yang sekiranya menarik bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar mendukung kami buat memberikan informasi atau edukasi seputar kepermasalahan kebangsaan, pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Mungkin mau saya hai dulu. Nggak perlu. Terima kasih nggak perlu ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan layak dijual kita ini.